Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita akan menikmati persekutuan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita akan belajar tentang kisah hidup dari seorang raja, yaitu Raja Ahaz. Kita akan melihat di dalam 2 Tawari 28 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya baca firman Tuhan. 2 Tawari pasal 28 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Puji nama Tuhan. Kita melihat Raja Ahaz. Siapakah Raja Ahaz ini? Ahaz ini adalah Raja Yehuda, Yerusalem. Dan dia adalah anak dari raja sebelumnya, yaitu Raja Yotam. Dan Raja Yotam ini kita bisa lihat di dalam 2 Tawari pasal 27. Nah, kalau kita melihat berbeda dengan ayahnya, yaitu Yotam, yang hidup takut akan Tuhan, ini Raja Ahaz sebaliknya, dia justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan perbuatan keji di hadapan Allah nenek moyangnya. Kita lihat di dalam ayat 1 kembali, saya baca, dan ayat 25. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Ayat 25. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Jadi Ahaz ini adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan perbuatan keji. Dia hidup di dalam penyembahan berhala. Dia menyakiti hati Tuhan. Dengan tidak menyembah Tuhan Allah, tetapi mencari dan menyembah berhala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita lihat ia melakukan perbuatan yang tidak manusiawi dengan mengorbankan anak-anaknya kepada dewa Baal. Ayat 2 dan ayat yang keempat. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ini perbuatan keji, tidak manusiawi. Sesuatu yang dilakukan oleh Raja Ahaz itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam keadaan terdesak pun, waktu Raja Ahaz ini terdesak, Ahaz ini tidak mau mencari Tuhan. Ia melakukan kekejian di mata Tuhan dengan menyembah Allah-Allah orang Damsyik. Jadi waktu dia mengalami kesesakan, dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Dia tidak mau mencari Tuhan. Padahal ada banyak nasihat-nasihat dari nabi-nabi Tuhan, tapi dia nggak mau datang kepada Tuhan. Dia justru mencari Allah-Allah yang disembah oleh orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Karena dia pikir bahwa mereka yang telah mengalahkan dia itu karena mereka punya Allah yang
menolong mereka, dan itu sebabnya dia mempersembahkan korban kepada Allah. Orang Damsyik dia pikir bahwa Allah itu juga akan menolong dia, ya. Tetapi kalau kita lihat ya ayat 22 sampai ayat 23, ya ayat 22. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ya. Jadi kita lihat ya perbuatan jahat dari Raja Ahaz ini dengan menyembah berhala-berhala justru membuat dia dan seluruh Yehuda mengalami penghukuman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan karena penyembahan itulah yang membuat ya dia semakin mengalami banyak hal yang menyesakkan kehidupannya. Jadi nggak ada pertolongan, ya, nggak ada kemenangan yang dia alami. Justru sebaliknya dia harus menderita karena mengalami hukuman Tuhan. Dan itu sudah dijelaskan di ayat yang kelima, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Bagaimana Tuhan menghukum Raja Ahaz. Ya. Banyak peperangan yang dihadapi Raja Ahaz pada waktu itu, tapi tidak ada kemenangan. Karena Tuhan tidak menyertai kehidupannya. Tuhan gak menyertai penyembah-penyembah berhala. Orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tuhan gak menyertai. Kalau Tuhan gak menyertai, ya gak ada kemenangan. Tidak ada pertolongan. Yang ada hanya sebaliknya. Hukuman dari Tuhan. Ya. Berbeda dengan Yotam, ya kita lihat ayahnya. Bagaimana dia disertai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ia hidup dalam kebenaran. Itu dijelaskan dalam 2 Tawarik 27 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bahkan kalau kita lihat ya di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Ini sangat-sangat berbeda dengan anaknya. Ya. Raja Ahaz. Yotam disertai dengan luar biasa oleh Tuhan. Ya. Tuhan memberikan banyak kemenangan kepada Yotam. Tetapi justru sebaliknya Raja Ahaz, ya, anak dari Raja Yotam, justru harus mengalami penghukuman Tuhan. Ya. Nah kalau kita belajar, apa pelajaran penting dari kisah hidup Raja Ahaz ini? Ya, kita lihat ya Tuhan tidak menyertai dan membela orang yang hidup dalam kejahatan, yang tidak mau mencari dan mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi kita lihat ya, apa yang dijelaskan oleh Nabi Yeremia bagi orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Gak ada berkat, gak ada pertolongan. Kenapa? Karena Tuhan gak menyertai orang yang mengandalkan Allah-Allah lain, yang mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Ya. Tetapi sebaliknya orang yang menyembah Tuhan dan mengandalkan Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Ada pembelaan, ada kemenangan. Kita lihat Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada berkat bagi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena membuktikan bahwa dia disertai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, ya, kalau kita lihat bukan berarti dia tidak akan mengalami peperangan dalam hidupnya, karena kita sedang menghadapi juga peperangan rohani, ya, kita bukan melawan darah dan daging, ya, sesama kita, tapi kita sedang melawan, ya, penghulu-penghulu di udara yang gelap, yaitu kuasa kegelapan dengan begitu banyak cara yang dia lakukan
Ya. Kita ada dalam peperangan rohani. Ada begitu banyak tantangan, masalah. Tapi bukan berarti orang benar itu terus nggak akan mengalami itu semua. Dia akan mengalami itu semua. Namun satu hal, bahwa kehidupannya disertai oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sertai, pasti Tuhan akan berikan kemenangan. Karena dialah yang menjadi kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, karena tidak ada Allah yang lain yang layak disembah selain Engkau, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Makasih buat firman-Mu bagi kami, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan, dengan apakah keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan segenap hati kami mencari Engkau. Janganlah biarkan kami menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.